Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Dafiq Irawan, calon guru penggerak angkatan ke-7 dari Kabupaten Banyuwangi. Pada video kali ini kami akan memaparkan tugas modul 1.3.A.5.1 tentang pernyataan prakarsa perubahan dengan fasilitator Bapak Imam Syafi'i dan pengajar praktik Bapak Herianto Nur Cahyo. Semoga bermanfaat. Selamat menyaksikan. Pada video kali ini digunakan untuk memenuhi tugas dari ruang kolaborasi pada modul 1.3, yaitu kelompok kami kelas 8, di mana anggota kelompoknya yang pertama adalah Ibu Ainur Rohmah SPD, kemudian ada Ibu Fatmawati SPD, Bu Siti Nur Kamsiah, Ibu Lina Setiorini, Ibu Kenny Fitria Utami, Ibu Diah Kartikasari, dan saya sendiri Ahmad Dafiq Irawan. Adapun tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama adalah calon guru penggerak berlatih menerapkan paradigma inquiry apresiatif untuk mengidentifikasi potensi diri dan membuat kalimat prakarsa perubahannya. Kemudian calon guru penggerak menyusun bagja menurut kalimat prakarsa perubahan diri yang telah dibuat untuk kemudian menjalankannya. Sebelum kita membahas video ini lebih jauh, kita pahami terlebih dahulu apa sih sebenarnya inquiry apresiatif. IA dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan yang berkolaboratif dan berbasis kekuatan. IA menggunakan prinsip-prinsip utama psikologi positif dan pendidikan positif. Di sekolah, pendekatan dapat dimulai dengan mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah, mencari cara bagaimana hal baik tersebut dipertahankan, dan dimunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Dan selanjutnya adalah bagja, merupakan akronim 5 langkah utama yang digunakan dalam sebuah proses inquiry apresiatif. Melalui pendekatan inquiry apresiatif atau IA dengan tahapan bagja, maka peran penting semua warga sekolah dalam mewujudkan merdeka belajar bagi siswa dan mewujudkan siswa yang memiliki profil pelajar Pancasila. Adapun tahapan bagja adalah sebagai berikut. Bagja terdiri dari 5 huruf, yaitu B, A, G, J, dan A. Huruf B di sini mewakili buat pertanyaan, kemudian menentukan arah penelusuran. Yang kedua adalah huruf A, yaitu ambil pelajaran, yang ujungnya adalah menuntun pengambilan pelajaran. Yang ketiga adalah G atau gali mimpi, di mana dapat menghasilkan menyusun narasi keadaan ideal. Dan yang keempat ada J, yang artinya jabarkan rencana. Yang ini tujuannya mengidentifikasi tindakan yang diperlukan. Dan yang terakhir adalah huruf A, atur eksekusi. Disinilah kemudian membantu transformasi rencana menjadi nyata. Adapun penerapan inquiry apresiatif dengan bagja prakarsa perubahan diri dengan visi kelompok mewujudkan peserta didik yang berprofil pelajar Pancasila, berbudaya lingkungan, dan berprestasi. Adapun penjelasan komponen visi, diantaranya ada 3 komponen. Yang pertama adalah berprofil pelajar Pancasila, yang artinya memiliki 6 dimensi, yaitu berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, gotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Sedangkan yang kedua adalah berbudaya lingkungan, di mana merupakan refleksi sikap dan tindakan seseorang yang memperhatikan dan telah menjadi kebiasaan dan melestarikan lingkungan. Dan komponen yang terakhir adalah berprestasi, yang merupakan tolak ukur dari sebuah proses yang tidak hanya berkisar pada kemampuan kognitif dalam ajang prestasi, namun lebih pada menemukan kemampuan diri, mengembangkan talenta, dan kecakapan hidup yang bermanfaat. Untuk selanjutnya kita bahas tabel bagja prakarsa perubahan, mewujudkan peserta didik berprofil pelajar Pancasila, berbudaya lingkungan, dan berprestasi. Adapun tahapan yang pertama di sini adalah buat pertanyaan utama atau yang disebut dengan define. Pertanyaan yang muncul adalah apa yang harus saya lakukan untuk mewujudkan peserta didik yang berprofil pelajar Pancasila, berbudaya lingkungan, dan berprestasi. Kemudian menghasilkan sebuah tindakan atau penyelidikan, di mana diantaranya adalah mencari informasi terkait profil pelajar Pancasila, kemudian berkonsultasi kepada ahli seperti guru penggerak, fasilitator, pendamping, dan lain sebagainya.
Selanjutnya, tahapan yang kedua adalah ambil pelajaran atau discover. Di sini terdapat 5 pertanyaan yang muncul. Yang pertama, siapakah yang pernah berhasil mewujudkan profil pelajar Pancasila? Yang kedua, bagaimana metode yang digunakan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila? Yang ketiga, aktivitas apa saja yang sudah dilakukan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila? Yang keempat, situasi apa saja yang selama ini telah mendukung terwujudnya profil pelajar Pancasila? Dan yang kelima, keterampilan apa yang sudah saya miliki untuk bisa mewujudkan profil pelajar Pancasila, berbudaya lingkungan, dan berprestasi? Sehingga dari kelima pertanyaan tersebut muncul 2 tindakan atau penyelidikan. Yang pertama, mencari profil atau tokoh yang pernah berhasil mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang kedua, mencari tahu dan mencatat bagaimana ia bisa mewujudkan profil pelajar Pancasila, berbudaya lingkungan, dan berprestasi. Tahapan yang ketiga adalah gali mimpi atau dream. Di sini menghasilkan 4 pertanyaan pemantik. Yang pertama, apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan setelah terwujudnya profil pelajar Pancasila? Yang kedua, bagaimana perasaan saya dengan terwujudnya profil pelajar Pancasila? Yang ketiga, apa saja hal-hal baru yang bisa saya lakukan setelah terwujudnya profil pelajar Pancasila? Dan yang keempat, apa hal-hal atau sumber daya yang kita bayangkan akan tersedia untuk mempertahankan terwujudnya profil pelajar Pancasila, berbudaya lingkungan, dan berprestasi? Pada tahapan ini muncul sebuah tindakan atau penyelidikan, yaitu membuat gambaran atau narasi diri saat terwujudnya profil pelajar Pancasila, berbudaya lingkungan, dan berprestasi yang ideal. Yang keempat adalah jabarkan rencana atau desain, di mana di sini terdapat 5 pertanyaan pemantik, yaitu yang pertama, apa langkah paling sederhana yang bisa dilakukan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila? Yang kedua, berapa lama target untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila? Yang ketiga, apa tindakan-tindakan yang bisa mendukung usaha perwujudan profil pelajar Pancasila? Yang keempat, bagaimana mengukur kemajuan dan melanjutkan langkah mewujudkan profil pelajar Pancasila? Dan yang kelima, bagaimana cara untuk saling menyemangati usaha bersama mewujudkan profil pelajar Pancasila, berbudaya lingkungan, dan berprestasi? Sedangkan tindakan atau penyelidikan yang dihasilkan adalah ada 2 hal. Yang pertama, membuat capaian yang realistis untuk setiap minggunya, dan yang kedua, membuat catatan besar target yang akan dicapai setiap minggunya. Dan yang terakhir adalah atur eksekusi. Di sini terdapat 5 pertanyaan pemantik yang sangat penting. Yang pertama, siapa yang bisa mengarahkan dan memantau metode yang mewujudkan profil pelajar Pancasila? Yang kedua, siapa saja yang akan dilibatkan dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila? Yang ketiga, kapan usaha mewujudkan profil pelajar Pancasila akan mulai dilakukan? Yang keempat, bagaimana mencatat kemajuan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila? Dan yang kelima, siapa yang akan menampung curhatan tentang kesulitan-kesulitan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, berbudaya lingkungan, dan berprestasi? Sehingga pada tahapan ini menghasilkan 2 tindakan penyelidikan. Yang pertama, mengajak semua pihak yang terkait untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, dan yang kedua, bergabung dengan komunitas yang memiliki tujuan yang sama. Dan itulah tadi video pemaparan kami di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf manakala masih banyak kekurangan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.